Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan dalam menuntut ilmu. Dan tak lupa pula kita ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati para penguji pada ujian munakasah ini, Bapak penguji 1 sekaligus sebagai ketua, Bapak Mas Duki, penguji 2 sekaligus sekretaris Bapak Muhlasin, penguji 3 Bapak Yantos, penguji 4 Pak Musfialdi. Perkenalkan, nama saya Herni Gosyiah Kliwana. Saya jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Public Relation semester 9. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan skripsi saya kepada para penguji yang berjudul Impression Management Mahasiswi Prokok, Studi Dramaturgi Mahasiswi Prokok di Kota Pekanbaru. Penelitian ini didasari oleh yang namanya istilah open-minded, yang dirasa sudah memenuhi setiap aktivitas kita, kebiasaan dan juga perilaku yang dipukul rata antara wanita serta pria. Namun, tentunya tidak semua daerah yang dapat menerima open-minded tersebut. Salah satunya adalah Bumi Melayu, yaitu Kota Pekanbaru. Kebiasaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebiasaan merokok, tapi dilakukan oleh wanita yang berstatus mahasiswi. Melalui pendekatan dramaturgi, penelitian ini menjelaskan bagaimana sosok mahasiswi perokok tadi dalam berinteraksi. Nah, melalui pendekatan dramaturgi, penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana sosok mahasiswi dengan proses interaksinya yang dibagi menjadi 2, panggung depan dan juga panggung belakangnya. Mahasiswi perokok di Kota Pekanbaru berusaha untuk menutupi kebiasaan merokok dari ruang publiknya maupun ruang-ruangan yang tidak ingin mengetahui siapa dirinya. Nah, hal ini disebut dengan front stage. Sedangkan ketika dia merasa nyaman dalam melakukan tindakan merokok ataupun yang disebut sebagai ruang privasinya dan juga ruangan yang merasa dirinya aman, ini disebut dengan backstage. Dalam proses interaksi ini pula bahwa kita dapat melihat karakteristiknya, lalu alasan mengapa mereka merokok dan juga bagaimana cara mereka mengelola kesan dirinya ataupun citra terhadap dirinya, atau bisa juga disebut sebagai impression management pada mahasiswi perokok tersebut. Yang pastinya hal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa merokok sejak bangku SMP membuat mahasiswi perokok di Kota Pekanbaru Di dalam penelitian ini ada 3 faktor alasan mahasiswi ini dalam merokok, yaitu pertama ada keinginan, lalu ada pengaruh dari orang lain, serta akibat stres atau masalah yang dialaminya. Karena peneliti mengetahui siapa sasaran informan yang cocok dengan penelitian tersebut, maka terpilihlah informan yang dirasa sesuai dengan peneliti harapkan, yaitu informan yang berstatus mahasiswi serta menempuh pendidikan di Kota Pekanbaru. Semua informan melakukan yang namanya pengelolaan kesan dan juga mengelolanya dengan baik. Hal ini bertujuan agar tidak dikenali oleh orang lain tentang kebiasaannya tersebut. Dalam interaksi tentunya ada verbal dan juga non-verbal. Nah, dalam kasus ini, verbal yang dimaksud dalam interaksi adalah bagaimana cara ia bertingkah laku. Semua informan tentunya menggunakan tutur bahasa yang sopan, serta santun dan tidak melawan saat dinasehati. Dan tentunya mengikuti permainan saat berada dengan orang-orang yang tidak ingin mengetahui kebiasaan dirinya adalah seorang perokok. Seperti contohnya salah satu informan yang mengatakan tidak suka dengan asap rokok saat ia berkumpul dengan keluarganya. Padahal di belakang keluarganya ia merokok. Sedangkan untuk kasus nonverbal yang terjadi oleh informan tersebut terletak pada penampilannya, di mana hal ini pun juga mempengaruhi frekuensi dalam rokok. Semakin macho ataupun tomboy seseorang atau seorang wanita mahasiswi perokok ini, maka angka konsumsi dalam merokoknya juga semakin tinggi. Sedangkan untuk mahasiswi yang berpenampilan feminim, tampak taraf dalam ketergantungannya dengan rokok itu lebih rendah. Dalam penelitian ini terjadilah yang namanya interaksi simbolik karena adanya ide-ide dasar dalam membentuk makna yang berasal
dari pikiran manusia atau mind dan bisa membentuk perilaku manusia. Hal ini pun sesuai dengan gambaran diri pastinya, ataupun penampilan yang ingin ditampilkannya. Sikap inilah yang menyangkut persepsi dan juga perasaan tentang ukuran ataupun bentuk penampilan, fungsi dan juga potensi tubuh masa sekarang dan juga masa lalu, ataupun bisa disebut dengan frontstage dan juga backstage. Semua tersebut pastinya memerlukan yang namanya proses komunikasi ataupun interaksi yang dilakukan oleh mahasiswi Prokop pada orang-orang yang termasuk ke dalam frontstage-nya ataupun backstage-nya sendiri dengan cara mempengaruhi, komunikatif, dan juga berpenampilan sesuai dengan drama yang ingin diperankannya. Dan ini dilakukan demi mendapatkan feedback yang diinginkannya. Dan juga dalam proses interaksi sosial terjadilah yang namanya proses komunikasi. Dan dari proses komunikasi ini terjadilah namanya perubahan pikiran yang dirasakan oleh orang yang ingin dipengaruhi oleh mahasiswi Prokop tersebut. Sesuai seperti apa yang diinginkannya tergantung tempatnya, seperti frontstage dan juga backstage. Dengan pendekatan dramaturgi yang disampaikan oleh penulis tadi, bahwa ketika manusia ini berinteraksi dengan sesamanya, ia ingin mengelola kesan yang diharapkan tumbuh pada orang lain terhadapnya, sehingga setiap orang melakukan pertunjukan bagi orang lain. Dari kajian dramaturgi inilah mahasiswa ini menganggap kehidupan sebagai bentuk pertunjukan drama, di mana individu merupakan aktor dalam pertunjukan dan juga kehidupan. Dalam kajian dramaturgi ini berintikan bahwa setiap aktor berperilaku bergantung pada peran sosial serta dalam situasi tertentu. Maka itulah mahasiswa ini memiliki dua kebiasaan, yaitu kebiasaannya ketika di frontstage dan juga di backstage. Tapi yang perlu kita ketahui juga bahwa impression management yang dilakukan oleh mahasiswi Prokop di Kota Pekanbaru ini belum bisa digolongkan pada kategori sering. Mengapa? Karena kegiatan impression management ini hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja, tidak selalu dilakukan dalam setiap perbuatan dan juga tindakannya sehari-hari. Hanya pada saat-saat tertentu ketika ia ingin menunjukkan sifat baiknya ataupun kebiasaan baiknya terhadap orang-orang yang dianggapnya penting. Hasil akhir dalam penelitian ini diketahui bahwa terdapat dua golongan mahasiswi Prokop yang ada di Kota Pekanbaru yang menggunakan impression management. Yang pertama adalah pemain drama ulung dan pemain drama biasa. Pemain drama ulung ini maksudnya adalah pemain yang memang selalu menggunakan impression management di setiap kegiatannya agar orang-orang tidak mengetahui kebiasaannya dalam merokok. Nah, sedangkan pemain drama biasa adalah wanita ataupun seorang mahasiswi Prokop yang sedikit menggunakan impression management ataupun pengelolaan kesannya terhadap orang-orang di sekitarnya dalam kebiasaannya merokok. Demikian hasil presentasi skripsi saya pada hari ini. Semoga apa yang saya maksud dapat dipahami dan juga dimengerti oleh para penguji. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.